Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur dari Allah SWT karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, hikmah cuaca yang baik sehingga kita dapat silaturahmi di ruangan yang sangat bagus ini. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami hormati Bapak Pengurus Kampung, yang kami hormati Bapak Prani, Ketua Bapukam, yang diwakili oleh Ketua KPK. Yang kami hormati Ketua Bapukam. Kemudian Siapa? maaf Pak, langgar. Pak, ini kata Pak. Kemudian yang terhormati juga perangkat desa yang hadir, kemudian Bapak Kadus, ibu-ibu PKK ya yang mewakili ibu-ibu PKK, dan ada di sini juga hadir kelompok tani, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan. Terima kasih atas kehadiran pagi hari ini. Kemudian juga ini hadir rekan-rekan dari RAPP Pak. Kami ada ini, Pak Rizal yang sudah tidak asing lagi. Kebetulan rumahnya samping itu ya Pak. Beliau Pak RW saya. Berarti anggota RW. Iya, Pak setelah betul Pak. Rumah saya bukan rumah saya pula. Saya kebetulan rumah saya itu kan baru Pak. Jadi di Kerinci saya numpang di samping rumah Pak RW. Jadi warga Pak RW, cuman kalau pemilu saya bukan baru. Kemudian tadi yang sampaikan Pak Fitra Pak. Ya, Pak Fitra dan di Pak Fitra ini koordinator program CD wilayah, sebagian wilayah Pelalawan, sebagian wilayah Siak. Nah, beliau khusus ada beberapa desa dan untuk program CD beliau di koordinator wilayahnya. Kemudian Pak Rizal di belakang ada Pak Arnizam. Pak Arnizam ini sebenarnya wilayahnya tak masuk di daya ini, penumpang gelapnya. Tak. Jadi kami tim. Jadi beliau Pak Arnizam ini juga sama-sama dengan Pak Rizal di Estate Kelelawar. Sehari-hari itu sebenarnya tugasnya wilayahnya wilayah sekitar Meranti, Kelelawar yang terpenuhi. Juga hadir yang support kami Pak Arifin. Ya, benar. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, saya tadi mendengar yang disampaikan Pak Pengurus tadi. Rasa-rasanya kami datang ini nggak banyak lagi berbuat, karena semuanya sudah ada Pak, semuanya sudah ada. Nah, betul juga kata Pak Pengulu tadi, saya sudah dibisikkan oleh DLHK Provinsi tahun 2019. Pak, waktu itu kami sudah mulai di 2018, di 2019 sudah mulai, 2019 akhir itu dibilang Pak. Waktu itu Pak dari DLHK baru saja dari Kampung Dayun. Pak Zam, itu Dayun bagus didaftarkan, belum ada pendampingnya. Saya pikir Pak dari DLHK tahu bahwa RAPP juga ada di sekitar Dayun, bahwa Dayun juga bagian dari PLN Pak. Bagian dari desa sekitar operasional RAPP. Nah, waktu itu sudah akhir tahun, saya juga baik Pak nanti kita telusuri. Namun di 2020 juga belum bisa kita tapi teman-teman di lapangan sudah mulai inventarisir lokasi-lokasi yang masing-masing invent, karena kita juga punya program yang berkelanjutan setiap tahun. Nah itu dia. Baru tahun inilah kita kesampaian untuk memprogramkan di sini. Nah ini juga tidak terlepas dari
kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di desa-desa lain. Seperti sampaikan Pak Afrizal tadi, Pak, Proklim ini adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, salah satu yang tim ahli Ibu Menteri itu adalah Bu Afni. Tahun lalu saya tidak beliau, kebetulan beliau sedang di sekitar sini Dayun, kemudian Bung Alis sedang menginisiasi program Proklim. Beliau waktu itu belum dapat informasi bahwa ya sebenarnya sudah banyak Proklim gitu. Nah, begitu waktu kawan-kawan dari DLH menyambungkan dengan saya, maka saya sampaikan progres Proklim di Siak. Dan tidak hanya RAPP, Pak. Ada perusahaan-perusahaan lain juga yang mendampingi ini, termasuk dari grup Sinarmas. Saya sampaikan saja, saya tidak punya batas dari siapa itu pendampingnya. Saya sampaikan bahwa ini kemajuan Siak harus kita dukung. Kami dari RAPP mendukung, dari perusahaan lain melaksanakan sama-sama kita dukung. Nah, jadi informasi yang disampaikan bahwa sudah banyak. Oh, terkait. Jadi beliau bahwa saya sudah banyak. Mengapa ada swasta di situ? Mengapa ada RAPP? Nah, kita juga pernah dipanggil oleh kementerian, juga oleh DLHK provinsi, oleh Pak Gubernur, juga dipanggil beberapa perusahaan besar, bahwa Proklim ini bagian pelaporan pemerintah kita Pak terhadap PBB. Bagian kecilnya memang. Tapi capaian ini sangat penting untuk mendukung pengurangan gas emisi rumah kaca dunia. Nah, salah satu kegiatannya menyangkut pertemuan G20 kemarin di Bali. Nah, itu bagian pelaporan pemerintah kita. Kebetulan waktu itu kita presidensinya Pak Jokowi yang melaporkan. Nah, dengan bangga kita sudah melaporkan bahwa kita sudah cukup banyak capaian penurunan emisi gas rumah kaca pada saat itu. Sehingga acara itu sukses. Dan ini adalah bagian sumbangsi kita pada negara. Nah, ini belum selesai. Ini roadmap-nya sampai 2024. Pemerintah kita punya target di 20.000 desa. 20.000 desa. Sekarang saya capaiannya belum ada di presentasi. Nanti ada 20.000 desa. Kemudian di Riau itu ditargetkan sekitar 300-an lebih desa yang sekarang baru 198 tercapai. 198, Pak. Nah, mohon maaf saya juga koordinasi di dinas provinsi, dinas lingkungan hidup kabupaten, memang anggarannya sangat terbatas sehingga pelibatan swasta. Nah, kami sebagai unit tanggung jawab RAPP di lingkungan desa-desa sekitar ini boleh dijadikan program CSR. Nah, kita jadikan program ini sebagai program CSR atau program CD. Nah, inilah dia. Saya sebenarnya sudah lama juga melaksanakan CD di Dayun, Pak. Kita ada kelompok tani dulu, cuma sekarang memang kurang aktif. Tapi kita tetap akan mendampingi. Datanya masih ada, tapi kita tetap akan mendampingi terus. Dan dulunya kita juga ada, kalau mungkin yang lama dengar, ada program Salak Pondok di sini. Oh iya. Udah almarhum, Pak Wiji almarhum tinggal menantu lagi. Nah, satu lagi Pak Iing. Iya, Pak Wiji masih rumah sakit, Pak. Sakit. Ya. Nah, Pak Iing dulu yang saya bawa ke Jogja untuk melihat inventaris benih bibit salak pondok yang unggul. Nah, di sini malah yang tempat ditunjuk untuk pengembangan calon bibit itu di Dayun dulu. Dulu kita program itu salak pondok biasa yang dari Jogja. Kemudian ada pengembangan, akhirnya dipilihlah beberapa bibit unggul lainnya, salak madu, salak Bali, dan satu lagi saya lupa. Nah, waktu itu dibuat di sini. Nah, saya waktu itu kelompoknya sudah mandiri, jadi itu pengembangan secara mandiri lagi. Saya sudah lama dari sini, maka nanti kita coba inventarisir lagi salahnya sejauh apa perkembangannya. Jadi saya sebenarnya sudah tidak asing lagi ke Dayun program melaksanakan ini. Kami cukup senang hadir di sini, Pak. Dayun ini sudah berkembang pesat, jauh perkembangannya, Pak. Tambah tahun ini ada dari Menteri Pariwisata menerima pengembangan wisata apa namanya ini, Pak? Danau ini ya, embung terpadu. Nah, ini sangat
kami mengapresiasi ini kemajuan yang baik untuk Desa Dayun. Ya, ini bahwa kepemimpinan Pak Gubernur. Nah, mungkin sebelum nanti presentasi kita mungkin kita tengok dulu Pak, dari kementerian itu sebenarnya sudah ada petunjuk teknis pelaksanaan proklaim, kemudian ada untuk pengenalan sosialisasinya sudah ada. Ini saya sendiri ngambil bahan presentasi dari Bu Menteri. Waktu itu Bu Menteri presentasinya di bukan Bu Menteri, Dirjen langsung di provinsi. Nah, diizinkan menggunakan ini. Nah, mungkin Pak Hafizam boleh diputarkan dulu video sosialisasinya. Dikeluarkan dulu dan program Kampung Iklim. Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata berbasis komunitas. Sadarkah kita akan kecenderungan bencana yang semakin sering terjadi? Sejak beberapa dekade terakhir, kecenderungan bencana di Indonesia semakin meningkat. Didominasi oleh bencana terkait iklim dan cuaca ekstrim atau hidrometeorologi seperti banjir, puting beliung, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan bencana meningkat. Sebagian besar disebabkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia. Misalnya, seperti kritisnya daerah aliran sungai, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, masalah tata ruang, dan perilaku masyarakat yang belum mencerminkan kepedulian untuk menjaga lingkungan. Makin diperburuk dengan perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pemanasan global terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif karena individu dan masyarakat merupakan kunci utama dalam hal pengurangan risiko bencana hidrometeorologi. Salah satu strategi KLHK adalah memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan program
Jadi sinar matahari itu turun ke bumi sebenarnya tidak dimanfaatkan semua oleh yang ada di bumi. Ketika tidak dimanfaatkan, sinar matahari itu tersisa dan dikembalikan ke atmosfer. Ketika di atmosfer terhalang, maka sinar matahari tadi tidak dapat kembali ke atmosfer sehingga balik lagi ke bumi. Terkungkung dia, sehingga bumi makin panas. Sama dengan ketika kita masuk mobil yang diparkir tempat panas, Pak. Kalau mobil parkir tempat panas, kita agak lama saja, lalu kita masuk ke mobil, itu rasanya seperti apa, Pak? Panas. Nah, seperti itulah. Itu yang seperti itu efek gas rumah kaca. Nah, lalu dampaknya apa? Ketika ada efek gas rumah kaca, bumi makin panas. Yang dahulunya itu secara perlahan terjadinya cairan es di kutub sehingga menambah tinggi muka air laut. Dengan menambah tinggi muka air laut, maka terjadilah seperti erosi, bencana banjir, seperti itu. Nah, kemudian yang kita rasakan, dulu rasa-rasanya kita tidak sepanas ini. Sekarang kan bahkan ada mencapai suhu rata-rata itu di atas 30. Kalau dulu diperkirakan itu di bawah 30, 26, 27, 28. Sekarang di atas itu. Nah, seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan itu? Nah, ini yang potensi dampak perubahannya itu banyak terhadap kesehatan, pertanian, kehutanan, sumber daya air kita. Gitu. Kesehatan seperti ada penyakit terkait iklim. Nah, kalau ada perubahan iklim yang ekstrim, kadang ini memicu timbulnya penyakit terkait iklim. Yang paling banyak itu adalah yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, nyamuk. Mengapa? Itu nyamuk perkembangannya cukup pesat kalau perubahan iklimnya sangat ekstrim seperti itu. Nah, ini nanti ada kegiatan-kegiatan pengendalian penyakit terkait iklim, maka nanti juga kita melibatkan pihak-pihak kesehatan di desa, bisa posyandu, bisa puskesmas atau pustu seperti itu. Kemudian pertanian sendiri mengalami perubahan, banyak kendala, meningkatnya serangan hama penyakit. Nah, itu menjadi salah satu kendala untuk peningkatan produktivitas pertanian. Kemudian banyak yang lain seperti sumber daya air kita yang semakin sulit itu dirasakan. Nah, lanjut. Nah, ini pemanasan global tadi yang sampaikan bahwa penyebab itu banyak. Salah satunya adalah penggunaan pupuk yang berlebihan. Dan ini penggunaan pupuk berlebihan, kemudian penggunaan pupuk yang tidak tepat. Nah, kalau penggunaan misalnya ini ya penggunaan pupuk urea, misalnya kita menggunakan pupuk urea ini di apa kan, Pak? Ditebar atau dibenamkan ke tanah. Tebar ya. Kalau yang bagusnya diapakan, Pak? Dibenam ya. Bagusnya dibenamkan. Tapi kenapa kita tebar? Karena ingin praktis. Nah, saya pernah PKL dulu, Pak. Saya sekolah sejuruan. PKL disuruh mupuk. Bawa mupuk itu memang PKL tingkat SMA, Pak. Bawa ember itu cukup berat, nggak bisa. Nah, kemudian perintahkan untuk di piringan. Untuk pelaksanaan itu saja, untuk ditembak itu saja, itu cukup berat untuk melakukan pemiring, sehingga waktu itu yang awal diberi banyak nanti supaya cepat habis di ujung. Itu kesulitan pertama. Nah, apalagi kalau dibenamkan. Kalau di perkebunan, kalau melaksanakan itu dibenam, maka dia akan menambah biaya. Biaya yang menembak pupuk, biaya yang membuat lubang, biaya yang menutup lagi nanti banyak. Maka sekarang di perkebunan itu pupuknya ditembak. Nah, ini satu sebenarnya kerugian, tapi lebih memandang pada biaya operasional dari perusahaan-perusahaan lalu memberikan itu. Kerugiannya apa? Pupuk menguap, Pak. Urea itu kalau kita letak di tanah, sebentar tanah itu basah ya. Basah oke yang menyerap, tapi yang menguap lebih banyak karena sifat urea ini cepat menjadi uap. Nah, itu lagi. Nah, uap tadi itu menyumbang gas di udara N2O. Nah, itu juga menjadi di atmosfer menghalangi kembalinya sinar matahari ke atmosfer. Lalu ada CH4 metana. Metana ini banyak, antara lain itu seperti yang disebutkan banyak isu lingkungan itu dari AC, kulkas, freon itu metana. Nah, yang paling sederhana sebenarnya ada kita juga menyumbang
menyumbang itu. Menyumbangnya apa? Yang kadang masih banyak ternak di Indonesia itu dilepas, Pak. Dilepas, tidak dikandangkan. Sistem pemeliharaannya tidak dikandang. Nah, menyumbangnya apa? Dari kotoran ternak. Kotoran ternak yang tidak dikandang tadi menyebabkan dia ada gas dari kotoran ternak tadi itu menghasilkan metana juga. Metana. Nah, ini metana tadi juga menyumbang. Kalau kita di sini mungkin sedikit ya, mungkin sapinya sedikit. Tapi kalau sapi Indonesia yang dilepaskan tidak dikandang, dia akan menghasilkan banyak gasnya di udara. Nah, sekarang kita kan sebenarnya di pemerintah itu sudah ada semacam kebijakan kita agar mengandalkan ternak. Satu, keamanan. Kadang di kandang aja tidak ada aman. Ada yang dipotong di kandang sama orang ya. Nah, apalagi kalau tidak di kandang. Nah, kotoran ternak tadi sebenarnya ada manfaat kalau di kandang ya, kotoran ternaknya bisa jadi biogas, Pak. Bisa jadi biogas. Nah, itu jadi nanti solusinya seperti itu. Kemudian kita solusinya penggunaan pupuk yang lebih tepat. Kalau memang kita skalanya kecil, ya pupuk kayak kita menanam cabai, lebih bagus pupuknya kalau pakai musa lebih enak. Jadi tidak muak ya, pupuknya dipindahkan, tutup, langsung kasih musa. Nah, itu cara apa? Kemudian kita untuk pembakaran lahan kita sudah jelas ada aturannya, nggak boleh membakar permukaan lahan. Program kampung iklim itu ada peraturan menterinya, ya kegiatan skala nasional oleh KLHK, dan ini sebenarnya memberi apresiasi kepada kita, pada masyarakat yang turut serta memberikan sumbangsinya melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, ini sebaran di seluruh Indonesia, Pak. Yang paling banyak itu di Pulau Jawa. Entah karena dia kecil, Pulau Jawa itu entah karena banyak, tapi yang jelas memang sudah banyak. Jadi Pulau Jawa itu ada tingkat problem perkotaan, ada problem pedesaan. Nah, itu beda. Nah, ini dia jadi kegiatan yang dilakukan ini penghargaan kepada partisipasi aktif masyarakat. Dan di garis bawahi ini bukan lomba. Bukan lomba. Jadi pemerintah memang kalau lomba sih jor-joran mungkin hadiahnya, tapi ini memang tidak ditamakan hadiahnya, di penghargaan. Jadi memang nanti sederhana dapatnya sertifikat proklim gitu. Nah, kalau sudah dapat sertifikat utama itu nilainya biasanya di atas 80. Dia ada kriterianya, nanti ada tabel bisa saya lihatkan. Kalau di atas 81 ya maksudnya itu utama. Kalau 50 sampai 81 itu madya. Di bawah 50 itu pratama. Nah, di bawah 50 ini kita daftarkan saja itu insyaallah sudah dapat pratama. Sudah tercatat di daftarnya. Sistemnya seperti apa? Nanti ada sistemnya online, Pak. SRN. Mungkin saya nanti minta bantuan pihak desa. Kita daftarkan sama-sama, duduk bersama apa saja yang kita daftarkan nanti kita sama-sama tahu sehingga ketika verifikasi kita tahu. Nah, karena verifikasinya langsung orang kementerian yang turun, Bu, Pak, melihat. Misalnya kita menyampaikan data untuk pengendalian kekeringan banjir, kita membuat biopori. Nah, kita lalu membuat gerakan biopori 1000 biopori. Kita daftarkanlah situ. Kita misalnya ada berapa kakak, Pak? Kira-kira di Dayun? Banyak, ada 1.800, taruhlah 1.000. Kalau 1.000 bikin gerakan biopori 1.000 saja itu sudah tercapai satu rumah satu biopori. Biopori ini gampang, kecil, lubang kecil digali, ada penggalinya, ada bornya. Nanti kita bantu bor, gantian aja makainya ke rumah-rumah, nanti siap satu rumah nanti pindah ke rumah yang lain. Ada bornya di Pak Fitra bawah. Kemudian itu data dimasukkan ke SRN bersama data-data lainnya. Jadi verifikasi oleh kementerian, lihat mana yang biopori tadi, lalu dilihat realisasi lapangan, ditinjau ke lapangan, oh ada titik-titiknya. Seperti itu saja sederhananya. Dan kita sebenarnya sudah bisa karena kegiatan sudah ada. Cuma lebih banyak melakukan pendampingan untuk pengadministrasian dan pelaporan. Lalu penguatan kegiatan yang mungkin harus ditingkatkan. Konsepnya saja, jadi ada pemanasan global. Kalau itu
respon tindakan kita untuk menyesuaikan diri itu berarti adaptasi namanya. Misalnya kalau di sini ada sungai Pak, sungai ada, sungai Siak. Untuk contoh sungai Siak aja lah ya. Rata-rata rumah dulu di sekitar sungai Siak itu tipenya seperti apa Pak? Panggung. Mengapa? Karena ingin menyesuaikan diri terhadap kondisi banjir. Tiga hal yang harus kita tiga hal adaptasi, mitigasi dan kelembagaan. Nah, ini diusahakan kelembagaannya sudah lama ada Pak. Kelembagaan yang sudah ada lama. Nah, maksud saya gini, kita memang kegiatan kita sebenarnya kan sudah ada, tapi belum teradministrasi bagus, kemudian terpisah-pisah. Ada bank sampah, ada PKK. Nah, pelaporannya ini kegiatannya sebenarnya sudah terlaksana, tinggal laporkan nanti kita buatkan kegiatan itu sebenarnya dikelola oleh satu lembaga yang nanti ditetapkan di desa. Nah ini minimal kegiatan sudah berlanjut lebih dari 2 tahun. Nah contoh, salah satu contoh penghijauan. Kira-kira di Dayan ada penghijauan tak? Banyak. Contohnya apa? Kami penghijauan di kawasan Bung Terpadu itu nanam pohon. Tidak. Oke, satu ya. Itu sudah lama Pak. Dan dalam program itu apa? Kalau diadaptasi itu ada komponen pengendalian kekeringan banjir dan longsor. Nah kalau di Dayan ini yang paling berdampak itu apa? Apakah kering? Yang paling besar kering? Ya, kemarau. Dampaknya apa kalau kekeringan? Kebakaran hutan. Karena adaptasi itu di sini masih ada nggak nampung air hujan Pak? Ada juga, ada. Nampung air hujan masih? Nah nanti kita catat berapa yang masih nampung air hujan. Tapi prinsip nampung air hujan itu dia harus menggunakan alam. Di sini kira-kira ada mata air berapa? Mata air banyak. Mata air, enggak, mata air bukan. Jadi mata air ini air yang keluar secara alami mengalir terus. Nah, kalau sumur kan kita buat, tapi beda dengan perigi Pak. Perigi bisa kita masukkan mata air. Perigi itu biasanya di lembah kita bikin situ sumur karena airnya terus ada. Nah, itu bisa kalau perigi. Kalau zaman dulu perigi mandi kan? Oh, di lembah itu ada. Nah, kita ada pipa teh ya. Nggak lewat nih. Nah kita gambut. Nah ini tumpang sari. Nah yang pertanyaan tadi Pak, ada melakukan tumpang sari Pak. Tumpang sarinya apa dengan apa Pak? Sawit sama semangka ini bisa tumpang sari. Sawitnya masih kecil ya, belum 3 tahun ya. Oke itu tumpang sari juga. Itu kita laporkan. Tapi jangan lupa foto tumpang sarinya. Itu sebagai apa? Kemudian penganeka-ragaman tanaman pangan. Nah di pekarangan bisa kita tanam sayur-sayuran. Kalau sempit kita bikin polybag itu seperti gambar apa itu polybag. Polybagnya nggak perlu beli. Kalau bisa kita manfaatkan plastik yang tak termanfaatkan. Bisa beras 10 kilo itu minyak goreng itu tebal, itu lama hancurnya. Minyak goreng itu ratusan tahun. Cobalah minyak goreng itu, atau jangan minyak goreng lah, botol aqua ini yang paling gampang itu buang ke parit, itu saya sampaikan tadi kan, buang ke ke sembarangan, jatuh ke parit, nanti ada air ya, ngalir. Kalau sini ada air pasang paling hulu hilir gitu kan, hulu hilir, nanti lama-lama masuk ke sungai. Ada yang batang pisang coba tadi, nah tinggal di lubang-lubang aja batang pisang, tinggal nyiramnya ada hanya sekali dia meresap air. Nah, lanjut. Nah ini penyakit, pengendalian penyakit terkait iklim. Dia kadang ini Pak, nyamuk. Tadi sampai sumber uang. Makanya saya ada punya teman di kantor, jadi toke sampahnya ini. Nah di sini masih ada yang melihara sapi Pak. Kalau ada yang tertarik mau bikin biogas, nah ini pertanyaan rendah emisi. Pertanyaan rendah emisi itu Pak, nah, mana Bapak pertanyaan Menteri pertanyaan tadi? Pak
Fauzan belajar nanti dinampingi pihak desa mengukur diameternya penghijauan kita yang sudah lama nanti berapa tahun ya, diameternya berapa, itu data yang kita masukkan. Orang dari menteri lanjut. Lanjut, ini dukungan kebijakan. Nah kalau di desa punya kebijakan tertulis lebih bagus. Misal kebijakan menetapkan kita melaksanakan proklim atau apa gitu. Kemudian kebijakan-kebijakan desa lainnya misalnya ada semacam perkam pemanfaatan sampah tadi atau aturan-aturan yang lain yang diatur, itu lebih bagus lagi ada kegiatan-kegiatan apa namanya bukti tertulis gitu. Contoh tahun 2021. Nah ini kita beberapa desa yang kita apakan masuk program utama kemarin, pengumumannya langsung menteri, kemudian ada dari Pulau Lawan, dari Siak sebenarnya ada di Empang Pandan kemarin. Ikat apa itu Bu yang sayuran itu karangan itu bisa seperti ini, pakai polybag boleh. Nah kalau di perkotaan dia di gang-gang sempit itu, di gang-gang sempit. Oke, lanjut. Lanjut ini kegiatan-kegiatan tingkat apa ya lanjut oleh lembaga. Oke, ini kalau ada keterlibatan lembaga komunitas di desa boleh, Kodapis segala macam itu semua masuk unsur nanti. Nah ini pelaporan spektrumnya biogas dulu. Boleh Pak. Biogas. Coba biogas itu Pak Nino.